Oke, baik, terima kasih Bu Rita. Mohon maaf atas ininya ya teman-teman. Baik, dimulai saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Sarah Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengembangan karyawan. Melakukan analisis sebuah organisasi. Bisa di next. Praktis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 jenis analisis kebutuhan. Yang pertama ada Sarah Salsabila, apakah ada ini suaranya? mohon maaf ya terkendala iya. jaringan. Iya. Oke, Saya sebelumnya Oke. Yang pertama ada analisis organisasi. Hal ini ditujukan untuk faktor-faktor yang menghambat atau memfasilitasi keefektivitasan pelatihan. Sebuah analisis organisasi yang baik harus dilakukan dengan benar dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua ada analisis tugas. Adalah analisa training menekankan pada kebutuhan training untuk satu jenis posisi. Yang ketiga ada analisis individu. Dalam proses analisis individu ini menentukan karyawan membutuhkan pelatihan. Ini ditujukan kepada orang yang memegang suatu jabatan atau posisi di perusahaan. Dalam analisis ini akan dibuat dan kompetensi seorang karyawan. Next. Selanjutnya ada pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 yaitu adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Yang selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral sesuai dengan melalui pendidikan dan latihan. Atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas, yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan atau perubahan yang direncanakan. Next. Selanjutnya ada tujuan pelatihan dan pengembangan.
Beberapa tujuan pelatihan dan pengembangan antara lain adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Melalui pelatihan, tenaga kerja dapat meningkatkan taraf prestasinya sehingga menyebabkan peningkatan produktivitas. Secara umum, tujuan adanya pelatihan dan pengembangan adalah untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Dengan pelatihan dan pengembangan harus dapat memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian, mengurangi waktu pembelajaran agar kompeten, membantu memecahkan masalah operasional, mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, serta memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Selain itu, pelatihan juga meningkatkan mutu karena tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang baik akan meminimalisir kesalahan dan cermat dalam pelaksanaan pekerjaan. Next. Ada pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kinerja. Penilaian prestasi kerja merupakan proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi peningkatan pegawai merupakan sistematika potensial yang dapat dikembangkan. Penilaian peningkatan kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan suatu rencana, dan apa yang diperlukan perusahaan dalam penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian. Upaya meningkatkan kinerja dimaksudkan untuk yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka akan termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, ada memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya, dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat ada mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima ada memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Next. Selanjutnya ada prosedur dan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah penetapan tujuan. Dalam melakukan sebuah pelatihan, hal yang harus dilakukan adalah menetapkan sasaran dan tujuan. Hal ini penting dilakukan karena berkaitan dengan waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan. Yang kedua ada prosedural. Prosedur pelatihan dan pengembangan pertama itu memotivasi karyawan, kedua memilih metode pelatihan yang terbaik. Memotivasi karyawan diperlukan agar karyawan menghadiri pelatihan dengan antusias, menunjukkan kinerja yang baik saat pelatihan, menggunakan apa yang didapat dari pelatihan pada pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga ada pelatihan ruang kelas. Instruksi kelas adalah metode pelatihan yang paling umum. Persiapan pelatihan dalam ruang kelas meliputi aspek menyesuaikan peserta, mengembangkan kurikulum pelatihan, dan membuat selebaran. Seorang pelatih harus memperhatikan ukuran, demografi, dan kemampuan peserta. Selanjutnya ada membawakan program pelatihan, yaitu memperkenalkan pelatih dan sesi pelatihannya. Dimulai dengan pengenalan pelatih oleh pelatih itu sendiri atau orang lain. Pengenalan harus pendek dan membangun kepercayaan pelatih. Setelah pengenalan pelatih dilanjutkan dengan penyampaian tujuan seminar, jadwal pelatihan, dan peraturan seminar. Selanjutnya ada menggunakan icebreaker. Kebanyakan program pelatihan dimulai dengan beberapa macam. Ada 3 pertimbangan dalam memilih sebuah icebreaker. Tujuan umum dari icebreaker ini pada umumnya yaitu untuk membuat orang-orang menjadi saling mengenal, membuat mereka bicara satu sama lain, dan membuat mereka berpikir tentang topik pelatihan. Selanjutnya ada membuat presentasi.
Banyak kegiatan dapat berlangsung dalam seminar, penggunaan alat bantu audiovisual, diskusi, dan waktu tanya jawab. Pilihan kegiatan bergantung pada tugas dan keterampilan yang diajarkan. Dalam seminar juga penting untuk melibatkan beberapa jenis latihan atau role playing untuk mengembangkan pembelajaran lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada metode pelatihan. Yang pertama ada menggunakan studi kasus untuk menerapkan pengetahuan. Setelah karyawan menerima informasi yang dibutuhkan dari kuliah, penting bagi mereka untuk menerapkan apa yang mereka sudah pelajari. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melalui studi kasus. Mirip dengan forum group discussion dan wawancara masalah situasional, kelompok mendiskusikan kasus, mengidentifikasi solusi yang tepat, menilai keuntungan dan kerugian dari tiap solusi, dan sampai pada pemikiran solusi terbaik untuk suatu masalah. Yang kedua ada menggunakan simulasi untuk melatih keterampilan baru. Simulasi menawarkan keuntungan yang memungkinkan peserta pelatihan untuk bekerja dengan peralatan di bawah kondisi kerja yang sebenarnya, tanpa konsekuensi dari kesalahan. Latihan simulasi memungkinkan peserta pelatihan merasakan tekanan namun tanpa mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga ada melatih keterampilan interpersonal melalui role playing. Role playing mengizinkan trainee untuk menampilkan keterampilan interpersonal yang diperlukan dengan berakting sesuai dengan perannya. Role playing digunakan dalam berbagai macam situasi pelatihan, dari atasan melatih review penilaian kinerja pada pegawai sales yang mengambil pesanan pelanggan. Keempat, ada meningkatkan keterampilan interpersonal melalui modeling perilaku. Mirip dengan role playing, hanya saja perilaku yang ditampilkan adalah perilaku yang ideal, bukannya menampilkan perilaku yang pada normalnya dilakukan. Dimulai dengan diskusi tentang masalah, mengapa hal itu terjadi, dan perilaku karyawan yang diperlukan untuk memperbaiki masalah. Yang kelima, ada menyediakan pelatihan individual melalui pembelajaran jarak jauh. Salah satu kerugian pelatihan di ruang kelas yaitu seluruh karyawan diajarkan dalam kecepatan yang sama. Karyawan yang berkemampuan tinggi maupun yang berkemampuan rendah akan merasa bosan dan frustasi. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Banyak pembelajaran jarak jauh yang mengambil konsep dari instruksi terprogram, yang memuat beberapa prinsip pembelajaran yang penting. Pertama, pembelajaran adalah self-paced, di mana setiap trainee belajar dengan kecepatannya sendiri. Kedua, setiap trainee secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga ada instruksi terprogram, menghadirkan informasi dalam bagian kecil. Karena mempelajari materi dalam jumlah yang sedikit lebih mudah daripada mempelajari materi dalam jumlah banyak. Yang keenam ada instruksi terprogram melalui buku, video, atau video interaktif. Dalam metode ini, karyawan disediakan media untuk mempelajari isi materi sebagaimana serangkaian ujian yang mengukur apa yang mereka pelajari dari itu. Yang selanjutnya ada instruksi terprogram berdasarkan komputer atau web. Banyak perusahaan menggunakan computer-based training atau CBT dan e-learning. Dengan CBT dan e-learning, karyawan dapat memilih dari berbagai program pelatihan yang ditawarkan dalam situs, melalui internet atau melalui intranet perusahaan, dan menyelesaikan program pelatihan dengan kecepatan mereka sendiri. Selanjutnya ada melakukan on-the-job training. Adalah pelatihan informal oleh rekan-rekan yang berpengalaman dan supervisor yang berlangsung selama pekerjaan dan selama melakukan tugas dalam pekerjaan. On-the-job training ini sangat baik untuk keterampilan mengajar yang memerlukan pengawasan belajar, dipelajari melalui pengulangan dan manfaat dari pemodelan peran. Yang selanjutnya ada belajar dengan modeling. Belajar dengan modeling juga disebut dengan pembelajaran sosial. Pemodelan adalah metode yang sangat penting dari pembelajaran untuk pelatihan dalam organisasi. Melalui modeling, karyawan belajar dengan menonton bagaimana karyawan lain melakukan atau model perilaku. Selanjutnya ada belajar melalui job rotasi.
Metode pelatihan yang baik selain on-the-job training adalah rotasi pekerjaan, di mana karyawan melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda dalam sebuah organisasi. Rotasi pekerjaan sangat populer untuk pelatihan manajerial, karena memungkinkan orang yang melakukan training untuk menambah pengalaman. Selanjutnya ada belajar melalui magang. Pelatihan magang digunakan oleh puluhan ribu orang setiap tahun dan biasanya ditemukan di pertukangan, kerajinan, dan perdagangan. Mulai magang individu biasanya memakan waktu 144 jam kerja setiap tahun dan bekerja dengan seorang ahli, dan mungkin menjadi layak untuk bergabung dengan serikat buruh, meskipun magang biasanya dengan perjanjian formal antara pekerja dan manajemen. Namun magang juga bisa non-formal. Yang terakhir, belajar melalui coaching dan mentoring. Coaching adalah metode lain yang populer dalam pelatihan karyawan baru dan biasanya mengambil salah satu dari dua Mohon maaf sinyalnya terus putus lagi. Next, Risma. Pelatihan. Salah satu karakteristik penting adalah ketergantungan pada hasil penelitiannya. Mengevaluasi hasil pelatihan adalah hal yang sangat baik dalam meningkatkan kepercayaan, karena program pelatihan mahal dalam menghabiskan waktu dan uang. Untuk itu, evaluasi sangatlah penting dalam menentukan hal yang perlu ditingkatkan, hal yang perlu ditawarkan, dan hal apa saja yang dapat secara signifikan dalam meningkatkan kinerja atau dapat memberikan pengaruh perubahan positif. Metode yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi pelatihan adalah mengukur reaksi karyawan terhadap pelatihan. Reaksi karyawan dilihat dari apakah mereka menikmati pelatihan tersebut. Hal ini cenderung paling dipengaruhi oleh gaya pelatih dan tingkat interaksi dalam program pelatihan. Tetapi juga bisa dipengaruhi oleh motivasi peserta, dukungan termotivasi untuk menggunakannya. Pembelajaran jika program pelatihan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan karyawan, teknik komunikasi, kemudian menciptakan tes untuk menentukan apakah seorang karyawan benar-benar belajar adalah mungkin terjadi. Tes ini akan diberikan sebelum dan setelah pelatihan selesai. Pengukuran yang akan digunakan untuk pre-test dan post-test. Seperti dengan tes seleksi, yaitu harus sandal dan valid. Penerapan pelatihan dapat diartikan sejauh mana karyawan benar-benar menerapkan pembelajaran materi yang diperoleh. Misalnya, jika karyawan belajar bagaimana berurusan dengan pelanggan marah agar mereka dapat menerapkan bahan dengan mengamati bagaimana mereka memperlakukan pelanggan yang mereka bekerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.